Halo sahabat Miraset, kembali lagi bersama aku Diras di Eureka Fact. Pada episode kali ini aku mau bahas tentang kenapa sih Warren Buffett kok borong saham yang gak ramah lingkungan ya? Simak alasannya, nonton sampai akhir ya. Tahu nggak sahabat Mirai Aset, ternyata cadangan minyak bumi itu akan habis loh. Hingga saat ini kita telah menggunakan 40% cadangan minyak bumi dan gas. Kalau menurut penemu Thomas Edison, beliau meninggal pada tahun 1931. Namun dahulu beliau sudah memprediksi kalau aku akan menginvestasikan uangku pada tenaga matahari. Harapannya telah dapat digunakan sebelum kita semua kehabisan minyak dan batu bara. Dari tahun dulu aja beliau sudah memprediksi seperti itu. Kalau saat ini faktanya kita menggunakan 35 miliar barel minyak per tahun dan kita telah menggunakan 40% cadangan minyak bumi dan gas. Kalau terus-menerus seperti ini tentunya akan habis ya. Faktanya nih, hingga saat ini energi ramah lingkungan itu baru dapat menyuplai 13% kebutuhan dunia dan masih terus-menerus diusahakan hingga dapat mencapai 100%. Kendalanya gak semudah itu untuk mencapainya. Ada kendala dari sisi ekonomi, teknologi, dan juga politik. Ini salah satu contoh krisis energi di Cina dari tahun lalu dan masih hingga saat ini. Salah satu provinsi yang bernama Sichuan di Cina terus-menerus dilakukan pemadaman, jadi nggak boleh pakai AC, bayangin, lampu nggak boleh nyala, sehingga mengganggu juga industri manufaktur di sana. Dengan begitu, mau nggak mau kita harus terus-menerus memenuhi kebutuhan minyak bumi dan bahan bakar. Warren Buffett mengakumulasi saham Oxy alias Occidental Petroleum yang bergerak di bidang bahan bakar. Kepemilikannya mencapai 21% yaitu 390 juta. Kalau kita lihat chart dari Oxy sendiri, di awal tahun itu harganya $33 hingga Desember mencapai $68. Tapi sebenarnya harga kepemilikan Warren Buffett itu nggak rendah-rendah banget. Di sini harga rata-rata beliau di $58. Siapa di sini yang mungkin mulai melirik atau mau ikutan Warren Buffett juga nih? Kalau kita menilik fundamentalnya, ternyata Oxy ini sehat. Dilihat dari net income yang terus-menerus bertumbuh dari minus 15 miliar pada 2020, di tahun ini mencapai plus 12 miliar US dollar. Selain itu, Oxy juga rajin bayar hutang. Pada tengah tahun ini alias bulan Mei, Oxy membayarkan 8 miliar US dollar. Kalau kita lihat krisis energi di Eropa itu kan negara-negara yang sangat menggalakkan energi yang terbarukan alias ramah lingkungan. Namun memang ekspektasi versus realitanya nih di tengah tahun lalu Austria, Jerman dan juga Prancis terpaksa harus membuka kembali pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memenuhi kebutuhan pada musim winter. Eastern Union sendiri memiliki climate goal untuk mengurangi gas emisi hingga 55% di tahun 2030. Dengan dibukanya kembali pembangkit listrik tenaga batu bara, tentunya goal tersebut akan sulit dicapai. Selain itu, masalah pada supply, kita semua pasti udah dengar perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi Rusia itu diembargo alias dilarang untuk mengekspor minyak buminya. Selain itu, kendala lainnya di OPEC. OPEC itu bukan kerupuk khas Sunda ya. Jadi OPEC itu adalah organisasi of the Petroleum Exporting Country. OPEC itu adalah organisasi yang kumpulan dari negara-negara yang mengekspor minyak bumi. OPEC terus-menerus tidak menyanggupi target produksi dari bahan bakar minyak. Namun bukannya nggak ada usaha nih. Joe Biden udah terbang jauh-jauh dari Amerika ke Saudi Arabia untuk request Saudi Arabia supaya terus-menerus meningkatkan produksi dari minyaknya. Nah, Saudi Arabia sendiri mengiyakan untuk memproduksi lebih banyak 100.000 barel per hari. Namun pada eksekusinya ternyata masih belum bisa sehingga kelangkaan terus terjadi dan tentunya di Indonesia sendiri juga terdampak seperti bahan bakar naik. Kalau kita lihat dari chart harga crude oilnya dari awal tahun itu pada harga $35 di 5 Januari mencapai di 29 November itu $79. Dengan harga crude oil semakin naik tentunya saham-saham minyak tersebut semakin banyak lagi revenue-nya. Permintaan kebutuhan dunia di 3 tahun terakhir juga terus-menerus meningkat sehingga membuat di Indonesia itu saham emiten migas tersulut memanasnya harga minyak.
Kalau kita lihat dari emiten saham energi di Indonesia, di sini ada Adro, ITMG, dan Metsi. Tiga-tiganya kompak semua, net income-nya sama-sama tumbuh dengan signifikan. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri, ini adalah Adro yang sedang dalam fase uptrend-nya. Lalu kita lihat ke ITMG, juga masih dalam periode uptrend. Dia breakout pada 22 Agustus di 835 hingga 28 November mencapai 1045. Kita lihat ke Metsi juga signifikan uptrendnya terlihat dengan jelas dan hingga 28 November mencapai 41.000. Padahal di awal tahun 3 Januari itu cuma 20.000 aja loh. Kalau kita lihat saham energi lainnya juga kompak ikutan naik 9 Agustus dan juga ini dari PTBA. Tapi hati-hati, PTBA telah membentuk double top di sini. Untuk entry hati-hati ya sahabat Mirai Aset. Gimana nih sahabat Mirai Aset? Apakah menurut kalian saham energi di Indonesia itu sudah price in karena udah running berbulan-bulan jadi takut mau masuk sekarang, atau justru masih berpotensi dilihat dari fundamental dan chartnya? Bisa komen di bawah, tapi disclaimer dulu kalau ini bukanlah rekomendasi jual beli, namun hanya edukasi dan pojok buat diskusi saja ya. Sampai sini dulu Eureka Fact kali ini. Saya Diras undur diri dari Eureka Fact, tapi jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di Eureka Fact episode berikutnya. Dadah!